Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, contoh ini kita delete dulu ya. Delete aja. Nah, yang pertama ini kita punya data. Yang paling pertama kalian siapkan adalah chart-chart yang ingin kalian tampilkan dalam penyajian report kalian. Nah, ini saya punya sheet data, dimana saya punya data yang tadi yang ada di sini. Kemudian, nah ini saya bikin chart-chart yang ingin saya tampilkan. Yang pertama adalah area chart. Kemudian ini coba saya naikin. Kemudian ada bar chart. Kemudian ada porsi chart. Ini saya akan tampilkan yang menjadi pilihan. Kemudian saya bikin pilihan nanti yang akan kita pilih. Nah, caranya setelah kalian menyiapkan ini sangat gampang. Kalian tinggal bikin combo box. Combo box itu adalah dimana yang bisa kita pilih pilihan yang tadi kita sediakan. Itu ada di mana kalian bisa pilih menu developer, kemudian insert, kemudian pilih combo box. Ini yang paling atas, combo box. Ya, kalian taruh aja di sini. Nah, ini kita define. Kita masukkan tadi pilihan kita, list pilihan-pilihan kita. Tinggal klik kanan, kemudian format control. Nah, di sini kita masukkan input range pilihan tadi. Ini, oke. Nah, kemudian ada cell link. Cell link ini yang nanti akan menjadi referensi apa istilahnya ya, referensi angka indeks yang akan kita kaitkan dengan chart-chart yang tadi. Ini cell linknya yang tadi kita coba masukkan di D14. Bebas, ini mana aja, kalian bisa masukkan di mana aja. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada pilihan. Ketika kalian pilih di D14 ini, Nah, D14 ini akan memunculkan angka indeks yaitu 1. Ketika bar chart ketika bar chart ini dipilih, akan memunculkan indeks yang tadi di cell link itu nomor 2. Sesuai urutan ya. Kemudian nomor 3. Nah, setelah kalian bikin ini, kalian tinggal bikin define chart-chart kita. Nah, chart ini mungkin sebelum kita bikin sebelum kita define, kalau kalian biasanya ngopi data ini, copy, kemudian kita paste ke sini. Nah, paste di sini banyak. Ada sesuai formatnya, kemudian ada sesuai formula, kemudian nah ini kita pilih di sini. Di sini ada link gambar. Ketika link gambar kita pilih sebagai salah satu pilihan untuk paste data kita yang tadi kita copy. Nah, ini di sini akan muncul. Di mana muncul adalah data A13 sampai F31. Data A13 sampai F31. Jadi area ini di copy menjadi gambar di sini. Nah, ini yang akan kita ubah. Oke. Caranya bagaimana? Ini gampang. Contohnya tadi, ini kita blok atau kita select area yang akan kita copy. Ini kita define, kita bikin name manajernya jadi salah satu name. Nah, ini kita bikin sebagai chart 1. Kemudian berikutnya juga sama untuk yang bar chart ini yang bar chart ini kita bikin lagi chart 2. Nah, ini kita bikin lagi chart 2. Kemudian ini kita bikin lagi chart 3. Caranya gampang, kalian tinggal select aja di sini. Ini saya coba contohkan. Kemudian pilih new. Nah, ini langsung ke select. Reverse to data A13 sampai F31. Tinggal dibikin namanya chart 1. Nah, tadi kan chart 1 sudah ada, jadi nggak perlu saya aplikasikan.
saya cancel. Nah begitu juga untuk yang bar chart, di select, kemudian name manager, new, pilih chart 2. Di sini udah langsung reverse to A32 sampai ini nih, sampai H, sampai H31. Oke, begitu seterusnya sampai ke chart pilihan yang terakhir. Kebetulan saya cuma punya 3, jadi pilihan yang ketiga juga sama. Nah setelah itu referensi yang tadi sebagai tempat chart itu saya masukkan nih. Kita bikin lagi new, itu nanti namanya di sini bebas terserah. Kalau di sini saya namakan tempat chart biar mempermudah aja. Jadi nanti di situ akan melingkan atau memasukkan tadi yang gambar-gambar tadi itu loh, tempat chart. Nah di sini kita pilih rumus choose, kemudian report D14. Oke, report D14 nih, report D14 yaitu adalah kita ngambil indeks. Oke, sorry, kita lihat tadi report D14, kemudian chart 1, chart 2, chart 3, dimana indeks 1 akan mereverse ke chart 1, indeks 2 akan mereverse ke chart 2, indeks 3 akan mereverse to reverse to chart 3. Begitu seterusnya. Oke. Nah, gampang kan? Setelah itu caranya bagaimana biar memunculkan di sini? Gampang sekali. Kalian tinggal ngambil salah satu bebas sembarang. Kita buatkan yang tadi. Paste-nya ini, pilih ini. Nah, ini kita ganti sama dengan tempat chart yang ini. Enter. Nah, dia akan langsung memunculkan karena dia ini sudah terpilih satu indeksnya. Ketika pilih area chart 1 indeksnya, maka muncullah chart 1. Ketika kalian pilih bar chart, dia akan memunculkan indeks 2. Indeks 2 tadi dia akan memilih atau memilih yaitu chart 2. Chart 2 itu dimana bar chart. Kemudian sama juga. Nah, gitu kawan. Jadi ini ya tinggal setelahnya kalian tinggal edit. Ini biasanya saya hide, saya ubah fontnya jadi warna putih biar nggak kelihatan. Kemudian di sini saya tambah pilihan chart. Oke, ini saya ke bawahin dikit. Nah, kalau misalnya kalian lihat di judulnya yaitu bagaimana meng-highlight chart yang dipilih secara otomatis. Nah, di sini gue berbagi pengalaman ya. Pernah gue pengen mempresentasikan sesuatu data, di mana di situ ada beberapa data dan menampilkan chart. Chartnya itu gue pengen meng-highlight setiap kali gue memfokuskan pada saat gue menjelaskan salah satu data, misalnya misalnya satu kasus. Nah, gue pengen chart dari data tersebut terhighlight. Kemudian pada saat berpindah lagi terhadap kasus berbeda, itu terhighlight juga secara otomatis. Nah, kali ini gue pengen sharing trik sederhana ini. Contohnya kalau misalnya kalian lihat di sini nih, ini udah gue bikin. Nanti gue jelasin step-stepnya bagaimana dapat bisa bikin seperti ini. Contoh, pada saat misalnya nih pilihannya all channel, semua channel chart yang ada di semua channel ini terhighlight warna orange. Pada saat gua pilih misalnya channel 2 deh. Nah, yang terhighlight itu channel 2. Kemudian channel 4. Nah, terhighlight channel 4. Channel 5. Nah, terhighlight channel 5. Nah, bagaimana caranya biar terhighlight seperti itu? Triknya sangat sederhana. Makanya teman-teman, yuk stay tune. Oke, syarat yang pertama adalah kalian otomatis harusnya punya data terlebih dahulu ya, sebelum membuat chart tersebut. Nah, ini gue punya contoh data nih.
Gue punya contoh data ini, gue bikin ya sederhana, gue bangkitin dari angka random, kemudian gue pecah. Ini taruhlah di sini data weekly-nya, kemudian di sini data per channelnya. Channelnya ini apa? Tadinya sih gue pengennya ini kayak semacam ini data gaji YouTubers ya. Tapi sebenarnya ini bukan gaji beneran, ini data dummy. Oke. Nah, setelah kalian punya data, kemudian yang kalian lakukan adalah kita bikin chart tapi dengan formula. Bagaimana caranya? Mungkin di video yang sebelumnya yang pernah gue posting di situ juga pernah gue bikin ya. Nanti kita pakai formulanya, bikin bar chartnya itu pakai formula yang namanya repetition. Oke, kita bikin kayak ini ya. Kita copy, taruhlah di sini. Oke, ini gue delete ya, Nah, kita bikin repetition. Nih, contoh sederhananya misalnya nih ya, repetition itu REPT. Teksnya itu kita pakai simbol kan ada garis miring ya, Nah itu ada garis lurus juga tuh, garis tegak. Nah itu kita pakai itu. Ini, atau kalian bisa pakai huruf L, sama aja. Misal kita repeat angka atau huruf tersebut itu sebanyak 100 kali. Nah, ini kayak seperti bar ya, bar. Nah, biar seperti bar kelihatan seperti ini, kalian tinggal ubah fontnya menjadi, sorry gua contek dulu, playbill. Nah ini ya, playbill. Nah, bagaimana data ini? Kalau misalnya kalian langsung nih ganti 100 ini dengan angka ini, dia akan error karena kebanyakan 12 juta gitu loh. Nah, ini kita bikin ini maksimal adalah 100. Bagaimana? Dengan cara proporsi. Caranya adalah kalian ikutin saja rumus ini. Ini dibagi ini semuanya, terus kita kunci baris. Oke, kita kunci baris kali 100. Oke, ini kita tutup dulu kali 100. Ini kita bikin prioritas, kita tutup dulu deh. Nah, oke, ini terlalu kecil kalau kita kali 100 ya. Kita coba kali 200 deh, biar kelihatan panjang gitu chartnya. Masih kecil juga, kita kali 500, masih kecil juga. Coba kita kali 600, masih kecil juga. Tapi lumayan lah ya. Coba kita repeat. Oke, sorry, ini kita ganti menjadi playbill. Nah, sudah jadi ya chart 1 untuk channel 1. Ini kita copy aja, tinggal ke channel berikutnya. Nah, setelah ini apa nih? Oke, cara berikutnya adalah kita bikin dependent list. Yang tadi list yang untuk kita pilih channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5. Nah, itu kita bikin list di sini nih. Caranya gampang. Kalian bikin aja di sini list all channel. Kemudian channel 1. Nih kita copy aja deh. Base value. Nah, caranya gimana? Oke, caranya kita ke data, kemudian pilih data validation. Nih data validation, klik. Ini pilih di sini list, kemudian source-nya kita ambil ini.
Oke. Tapi sebelumnya kursornya udah dimasukin di sini ya, karena kita mau menempatin list ini di sini. Jadi kursornya terlebih dahulu taruh di sini, habis itu kita bikin nih yang tadi nih. Nah, pas kita lihat di sini, nah ada nih listnya nih. All channel, channel 1, channel 2, channel 3 dan seterusnya. Nah, itu step yang ketiga. Setelah punya data, kemudian kita bikin ini, kemudian kita bikin listnya. Nah, cara keempat adalah ini kita bikin warna dasarnya dulu deh. Kita bikin warna dasar, fontnya kita ganti. Oke, misalnya ini. Jadi kita bikin seolah-olah nanti pada saat kita pilih, yang lain itu jadi buram. Kemudian yang kita highlight itu menjadi terhighlight. Nah, ini contohnya gue pakai warna ini. Nah, selanjutnya, ini gue highlight di sini sebagai tanda untuk kita bisa milih. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita bikin conditional formatting. Jadi conditional formatting, kalau misalnya kalian udah pernah tahu, ya gue anggap kalian udah pernah tahu ya. Jadi pada saat kita pilih ini ya, pada saat kita pilih misalnya channel 1, channel 2 misalnya, channel 2 yang terhighlight. Bagaimana caranya? Oke, contohnya ini kita select dulu. Kita bikin salah satu ya, channel 1. Terus kita pilih conditional formatting, kemudian new rules, kemudian pilih use a formula to determine which cells to format. Kemudian kita bikin kondisi if jika ini sama dengan ini, maka 1, which is itu sama dengan true, kalau enggak 0 atau false. Nah, di sini kita ubah formatnya. Nanti pada saat true itu akan berubah warna menjadi warna orange. Misalnya nih kita pilih warna orange ya. Orange yang mana nih? Nah, orange yang ini deh. Oke. Terus oke. Nah, ini nggak berubah kan? Tapi pada saat kita pilih channel 1 misalnya, nah ini berubah. Setelah itu ya udah, kita tinggal copy ini conditional formattingnya. Kita ubah, kita copy, tapi kita ubah yang tadi. Kita ubah manage rules. Nah, di sini edit rules, di sini diubah. Jadi kalau ini yang tadi A16 sama dengan A17, kalau ini A16 sama dengan C17. Oke, ini juga manage rules, edit, berarti kita ubah menjadi D. Ini kita ubah lagi menjadi E berarti. Jadi E. Oke. Ini juga menjadi F berarti. Oke. Nah, kita coba. Ini channel 3, oke, langsung terhighlight. Channel 4, oke. Channel 5, oke. Nah, tinggal all channel nih. Bagaimana cara bikin pada saat kita pilih all channel semuanya terhighlight? Ini gampang juga sebenarnya. Jadi ya udah, kalau tadi kita satu-satu, ini kita highlight semuanya. Jadi pada saat pilih all channel semuanya terhighlight. Ya udah, kita blok aja semuanya. Kemudian balik lagi ke conditional formatting. Kemudian new rules, kita bikin new rules lagi. Formula ini sama. Jika ini sama dengan petik all channel, oke, maka 1, kalau tidak sama dengan 0, tutup kurung.
Formatnya kita ganti lagi menjadi warna orange nih. Oke. Sorry. Ini salah ya. Oke. Nah, gampang kan? Jadi pada saat pilih channel 1, kita coba lagi channel 2, channel 4, channel 5, channel 4, all channel. Nah, semuanya terhighlight. Oke. Sebuah cara bagaimana kita akan membuat sebuah tabel, tapi tabel kali ini kita tambahin scroll bar di sampingnya. Jadi walaupun datanya sebanyak apapun kita bisa nge-scroll. Tapi kali ini kita tidak menggunakan coding atau yang biasa disebut makro, Excel atau Visual Basic. Jadi kalian yang belum paham mengenai Visual Basic bisa mengaplikasikan cara ini ya. Sederhana sekali, jadi kita langsung aja. Nah, kali ini saya mempunyai data. Ini saya gedein dulu. Nah, saya punya data mengenai data dari penyebaran virus corona. Ini saya dapat free datanya dari ini nih. Kalian juga bisa akses datanya di ya bisa kalian baca ya ini. Nah, kalian kalau misalnya kalian lihat nih, nah ini saya udah buka aksesnya ini. Nah, kalian bisa pilih topik, banyak macam data kalian bisa jadiin contoh kasus ya. Namun kali ini ya karena kita lagi pandemi COVID, jadi saya contoh datanya kita pakai ini. Nah, saya punya data banyak banget nih dari berbagai daerah. Ada 215 lokasi atau negara dan kasus coronanya berapa jumlahnya. Nah, ini banyak banget ya datanya. Nah, contohnya kita bikin sebuah tabel, nomor, terus location, terus jumlah kasusnya. Contohnya kita hanya membatasi tabel kita itu ada sebanyak 10 baris. Nah, sementara data kita itu banyak ya teman-teman, ada sekitar 215 data row. Nah, kali ini biar caranya semua data ini bisa ditampilkan, kita akan tambahkan scroll bar di sini. Caranya bagaimana scroll bar ini? Ini sangat mudah. Kalian tinggal akses menu developer. Ini developer. Kemudian insert. Kemudian pilih scroll bar. Nah, setelah scroll bar, habis itu kalian tinggal taruh di tempat yang sesuai kalian ingin tempatin. Taruh di mana ya? Oke, ini saya contohkan taruh di sini. Oke. Nah, pada saat nge-set scroll bar ini ada settingannya yang harus kita atur terlebih dahulu. Yaitu klik kanan. Caranya adalah klik kanan di scroll barnya, kemudian pilih format control. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus kita isi. Ada current value, minimum value, maximum value, incremental change, rate change, terus cell link. Nah, yang pertama adalah minimum value. Minimum value ini lebih ke data awal kita. Data awal kita berarti dari row pertama ya. Jadi kita set 1. Kemudian maximum value. Maximum value ini adalah jumlah dari total semua data yang kita punya. Kita okekan dulu. Nih, jumlah data kita ini ada sekitar 215 row. 215 row di mana 10 row-nya akan selalu tampil. Artinya dari 215 dikurangi 10 yang akan selalu tampil. Berarti maksimum value-nya adalah 205. Jadi kita ambil 205. Incremental change ini adalah setiap kali kita ngeklik scroll bar ini, berapa
step perpindahannya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat 1 ke 2, 2 ke 3, artinya incremental change-nya adalah 1. Karena 1 ke 2 selisihnya 1. Oke, ini biarin saja batch change-nya default. Kemudian selling. Nah, selling ini adalah kita akan menggunakan salah satu sel yang akan nanti setiap kali kita akan mengklik mengklik scroll bar, itu value perubahan setiap kali kita ngeklik itu akan berada di sel ini. Contohnya saja biar kelihatan lebih jelas ya, kita masukin sellingnya, kita set sellingnya adalah di C4. Oke, kita oke kan. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kalian ngeklik scroll barnya, dia akan berubah. Selling ini akan berubah. Nah, selling ininya nanti akan kita pakai sebagai referensi sel untuk perubahan data yang ada di sini. Oke. Lalu bagaimana caranya kita akan menampilkan data kita yang ini berada di tabel yang hanya ada 10 baris ini? Salah satu cara yang termudah adalah kita menggunakan rumus indeks. Buat kalian yang belum mengetahui bagaimana cara mengoperasikan formula indeks ini, kalian bisa lihat di link di atas ini ya. Oke. Caranya seperti ini. Yang pertama, kita akan membuat parameter row yang akan berubah sesuai dengan selling yang sudah kita set. Jadi, pertama kita akan membuat perubahan row secara otomatis di kolom sebelah sini ya. Oke, ini kita ambil, kemudian kita akan kasih perubahan 1. Jadi ketika misalnya ini berubah, ini akan berubah. Jadi ini posisinya 1 default dari 1 sampai 10 baris. Kemudian pada saat kita klik scroll lagi, dia akan mengambil data 2 sampai 11, baris ke-2 sampai baris ke-11 dari row ini, dari data ini. Kemudian begitu seterusnya. Misalnya nih 3, klik yang ketiga kali artinya akan mengambil row ketiga dari data ini sampai row ke-12. Begitu seterusnya sampai terakhir. Nah, cara mengambil datanya seperti apa? Kita menggunakan rumus indeks. Rumus indeks adalah sama dengan indeks. Kemudian di sini ada array, namanya array itu adalah data kita. Oke, kita highlight data kita. Kemudian kita kunci. Kemudian ada row number, column number. Row number artinya kita akan ngambil baris keberapa, kemudian kolom keberapa. Nah, karena location artinya dari data ini kita akan ngambil contoh Afghanistan, kita akan ngambil row pertama dari kolom pertama. Artinya row-nya kita menggunakan row yang ini, yang secara otomatis akan berubah. Oke, kemudian kita kunci kolom. Nah, kemudian kolom numbernya adalah 1. Oke, karena dari data yang kita blok, kolom location berarti kolom yang berada di posisi 1. Oke, posisi pertama. Nah, Afghanistan. Ini kita kopikan rumusnya sampai baris ke-10. Nah, kemudian untuk jumlah kasusnya sama. Ini kita kopikan formulanya, tapi row numbernya tetap, tapi kolom numbernya kita ubah menjadi kolom kedua karena jumlah kasus itu berada di kolom kedua. Nah, ini kita kopikan sampai baris ke 10. Ini kita atur angkanya. Nah,
Setelah itu selesai, kalian tinggal atur saja seperti yang kalian inginkan, tabelnya seperti apa. Ini kalian hide juga nggak apa-apa. Jadi pada saat kalian klik scroll ini, dia akan berubah. Oke, dia akan berubah terus sampai data ke terakhir. Secara tabel itu tetap akan menampilkan 10 baris, tetapi secara data itu menampilkan data sesuai dengan jumlah klik yang akan kita klik di scroll bar ini. Contoh nih, ini artinya data yang sekarang tampil ini adalah data dari baris ke 123 sampai baris ke 132, begitu seterusnya. Oke. Gampang kan? Seperti biasa kalau misalnya kalian mau mengurutkan sebuah data kan tinggal gampang nih. Kalian tinggal select data kalian. Ini saya coba zoom ya biar kelihatan. Kalian select data kalian, kemudian tinggal milih menu ini, sort A to Z. Nah, kalian tinggal pilih, klik OK. Nah, dia akan mengurutkan sesuai dengan alfabetik dari A sampai Z. Jadi kali ini kita akan coba bagaimana sih kalau misalnya menggunakan rumus. Nah, kali ini kita menggunakan rumus COUNTIF. Nah, di sini saya mengasumsikan kalian sudah tahu cara penggunaan COUNTIF ya, karena ini rumus dasar seharusnya yang sering dipakai oleh siapapun yang menggunakan Excel ya. Oke, rumus COUNTIF ini sebenarnya kan fungsinya adalah menghitung seberapa banyak data kita dengan dengan kondisi tertentu. Nah, kali ini kita menggunakan ini untuk mengurutkan datanya. COUNTIF seperti biasa di sini ada range ya. Range itu adalah range data kita. Kemudian di select. Kemudian kita kunci datanya. Kemudian kita masukkan kriteria. Yang biasanya kalau kriteria yang kita masukkan adalah sesuai dengan data yang kita mau ambil atau kita mau pengen tahu jumlah datanya di sini sesuai dengan data di sini. Tapi kali ini kita akan masukkan kriterianya agak berbeda sedikit, yaitu tanda petik, kemudian kurang dari, sama dengan, tanda petik lagi, kemudian kita hubungkan dengan simbol dan, hubungkan dengan datanya. Oke, tutup kurung. Nah, dia akan memunculkan sebuah angka. Ini kita copy sampai bawah. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman, short formulanya, di mana dia akan mengurutkan secara otomatis, di mana Afghanistan ini sebagai urutan pertama, kemudian Bhutan urutan kedua, Cina urutan ketiga, dan seterusnya sampai urutan yang ke-15 yaitu Venezuela. Ini saya sengaja masukkan datanya juga di sebelah sini, tapi yang sudah diurutkan biar sebagai referensi ya. Sama nggak nih urutan yang di sini sama dengan urutan yang dibuat oleh formula. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi COUNTIF, kemudian select datanya, kemudian tinggal masukkan simbol kurang dari sama dengan, kemudian sesuaikan dengan data kita. Oke. Nah, di sini gue punya tanggal mulai dan tanggal selesai, Nah, berapa jam sebenarnya yang ada di selang dua tanggal ini? Kalau misalnya di tanggal yang sama, otomatis kan terhitung hanya jamnya saja. Tapi kalau misalnya tanggalnya itu bisa nyebrang sampai sehari atau 2 hari, artinya dihitung juga jumlah harinya. 1 hari berarti 24 jam. Nah, nanti tinggal penjumlahnya berapa. Cara gampangnya adalah rumusnya sama dengan 24. 24 ini mewakili jumlah jam dalam sehari. Kemudian pakai formula network days. Nah, start date-nya itu adalah ini A5, kemudian end date, tanggal selesai.
Nah kemudian setelah dapat gua kurangin satu dulu. Setelah itu dikurang 24 lagi dikali mod ini nanti gue jelasin ya. Ini rumus-rumusnya bagaimana fungsinya nanti gue jelasin di akhir. Mod number A5, karena kan seharusnya kalau misalnya tanggal itu formatnya itu number. Kalau misalnya kita lihat ya, divisornya 1, pembaginya 1, terus kurang mod number untuk yang tanggal selesai, divisornya 1 lagi, tutup kurung. Nah, kita enter. Nah, jadi contoh nih, gua punya data mulainya tanggal 16 Juni pukul 10, selesainya 16 Juni di hari yang sama pukul 12, artinya kan 2 jam. Nah makanya hasilnya juga menghasilkan 2 jam. Terus bagaimana dengan ini nih, baris selanjutnya nih, A6 itu 15 Juli jam 2.30 sore, B6 nya 16 Juli, artinya di hari berikutnya itu berakhirnya di 8.30 pagi. Nah ini harusnya berapa jam, kita lihat. Ini kita copy aja nih rumusnya. Nah 18 jam. Nah kalau ini kan harusnya hanya beda tanggal ya, tapi jamnya sama, jam awalnya sama. Ini jam awalnya sama, jam selesainya sama, tapi beda hari aja, dari tanggal 14 sampai tanggal 16. Artinya kan 2 hari berarti 24 jam kali 2 ya. Nah dengan rumus yang ini otomatis hasilnya 48 jam. Nah, gampang kan? Oke, sekarang gue mau jelasin rumusnya. Rumusnya itu di sini ada 24. Kemudian pakai network days. Pakai rumus network days. Terus pakai rumus mod. Nah, ini gue mau jelasin. 24 jam artinya itu mewakili 1 hari. Jumlah jam dalam 1 hari. Kemudian network days ini, coba kalau misalnya gua hanya network days aja, yang gua pasang rumusnya. Nah ini menghasilkan 1. Kenapa 1? Karena dalam 1 hari yang sama. Cuma kan kalau misalnya dalam 1 hari yang sama, artinya kan tidak ada selang waktu sehari, artinya 0. Makanya di rumus ini, rumus network days-nya setelah dapat gua kurangin 1 lagi. Maka gua kurangin 1. Contoh, kalau misalnya ini yang A7 itu kan harusnya 2 hari, tapi kalau misalnya kita nggak kurangin 1, itu angkanya jadi 3. Kenapa? Karena yang di hari yang sama itu dihitung 1, harusnya kan 0. Makanya harus gua kurangin 1 gitu. Terus mod itu kan fungsinya adalah mengembalikan atau menghasilkan angka yang tidak habis dibagi. Contoh misalnya mod 5 dibagi 2 sama dengan pasti 1. Karena kalau 5 dibagi 2 itu kan sisanya 1. 2 dikali 2 4, 5 dikurangin 4 sama dengan 1, sisanya 1. Nah kenapa pakai mod? Kalau misalnya ini gua ambil mod A5 1, itu menghasilkan angka, ini gue ubah ya, 0,416667. Ini dari mana angkanya? Sebenarnya tanggal itu seperti yang gue bilang tadi, tanggal itu merefer to angka. Nah nih,
44363 0,41667. Nah, ini sebenarnya. Jadi 0, sisa dari 44363,41667 itu adalah 0,41667. Karena pembulatannya adalah 44363. Nah, gitu. Sehingga kalau misalnya nih kalian lihat nih 24 kali bla 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 ini, kalau misalnya kita trace rumusnya ya, kita lihat aja di sini, kita trace evaluate formula. Nah, ini gua taruh di sini biar kelihatan. Ini ya untuk yang C5, kita lihat evaluate, ini dia akan menghitung ini dulu 1, karena dalam satuan yang sama, 1 kurang 1 sama dengan 0. 0 dikali 24, 0. Oke. Setelah itu ini nih 24 dikali mod 44363,41667 nih akan menghasilkan 0,4 yang tadi. Oke, kemudian dikurangi mod lagi untuk tanggal yang selanjutnya menghasilkan 0,5. Ini dikurangi 0,5 akan menghasilkan minus segini. Tinggal dikali 24. Berarti 0 dikurangi minus 2,00000 sekian. Maka pembulatannya 2. Atau 2 jam. Ini kita lihat, kalau misalnya kalian mau lihat lebih detail, itu nih ada angka di belakangnya. Nih. Sebenarnya tidak bulat 2 atau 18 atau 48 bulat, enggak. Sebenarnya ada ininya, ada desimalnya. Tinggal kita bulatkan. Nah, ini. Oke. Itu ya, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian punya komen, saran atau apa, bisa kalian komen di bawah. Kalau misalnya kalian suka, silahkan di like, dan jangan lupa untuk subscribe channel gue biar dapat notifikasi dari video-video terbaru gue. Oke, thank you.